Nama saya Taskia Suciulandari dengan NIM 251800063. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan saya di bidang digital entrepreneurship dengan judul Pembuatan e-book TNG Taskia Nihongo, usaha e-book inovatif untuk pembelajaran bahasa Jepang dasar. Proposal ini dibimbing langsung oleh dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan, yaitu Ibu Leni Marlina SSMA. Baik, langsung saja kita masuk pada ke slide yang pertama. Pada slide yang pertama ini saya akan menunjukkan bentuk visual dari proyek e-book yang sedang saya jalankan saat ini dengan judul Kanji Bahasa Jepang Dasar untuk Pemula. Kemudian di sampingnya lagi ada logo usaha yang akan saya jalankan, yaitu TNG Taskia Nihongo. Lanjut pada slide berikutnya ada latar belakang. Meningkatnya minat belajar bahasa Jepang untuk akademik, karir atau SSW, dan budaya populer Jepang di Indonesia sering terhambat oleh stigma kesulitan mempelajari kanji. Sementara buku teks konvensional dinilai kurang relevan dengan gaya hidup digital saat ini. Sebagai solusi, e-book ini mengintegrasikan teknik mnemonik visual yang mengubah karakter kanji menjadi ilustrasi intuitif untuk memudahkan proses hafalan dan mengingat motivasi pembelajar. Selain menjadi media edukasi yang praktis, inisiatif ini memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan sebagai bisnis digital dengan biaya produksi efisien dan jangkauan pasar yang luas. Pada slide selanjutnya ada tujuan pembuatan proposal. Tujuannya ada, yang pertama ada pengembangan produk, yaitu merancang e-book kanji interaktif berbasis mnemonik visual untuk memudahkan pemula belajar secara praktis melalui smartphone. Kemudian ada transformasi paradigma, yaitu mengubah stigma kanji itu sulit menjadi metode pembelajaran yang intuitif, menyenangkan, dan kreatif bagi pembelajar. Terakhir itu ada potensi bisnis, yaitu membangun ekosistem edutech yang berkelanjutan dengan memanfaatkan skalabilitas pasar digital untuk menjangkau audiens luas di Indonesia. Baik, lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada deskripsi usaha. Pada deskripsi usaha ini ada beberapa poin. Yang pertama ada noble purpose. Usaha ini didorong oleh misi sosial untuk mendemokratisasi akses pendidikan bahasa Jepang dengan menyediakan materi pembelajaran yang ekonomis, praktis, dan dapat dijangkau oleh masyarakat di berbagai pelosok daerah. Kami berkomitmen meningkatkan daya saing global sumber daya manusia Indonesia dengan memfasilitasi penguasaan kanji sebagai kunci utama dalam meraih peluang beasiswa akademik maupun kualifikasi tenaga kerjaan profesional di Jepang. Melalui metode pembelajaran yang intuitif, kami bertujuan meruntuhkan stigma kanji itu sulit dan membangun rasa percaya diri pembelajar agar mampu menguasai bahasa asing secara adaptif dan menyenangkan. Poin kedua ada konsumen potensial. Produk e-book ini menyasar segmen akademik, mencakup mahasiswa dan siswa sekolah menengah yang membutuhkan suplemen praktis untuk mempercepat penguasaan kanji dalam masa transisi mereka. Selain itu, kami menargetkan segmen profesional serta pencari kerja yang memerlukan efisiensi materi untuk persiapan sertifikasi kompetensi seperti JLPT dan JFT Basic sebagai syarat bekerja di Jepang. Akhirnya, kami juga menjangkau komunitas penggemar budaya pop Jepang yang memiliki motivasi tinggi untuk belajar secara otodidak guna memahami karya-karya favorit mereka dalam bahasa aslinya. Poin selanjutnya ada inovasi produk. E-book ini menawarkan keunggulan kompetitif melalui integrasi metode asosiasi visual dan mnemonik kreatif yang mengubah struktur kanji menjadi ilustrasi digital modern dan estetis. Dengan menghubungkan karakter kanji pada cerita jenaka atau analogi benda sehari-hari, metode piktografis
ini merangsang kerja otak kanan untuk memudahkan pemahaman. Pendekatan intuitif tersebut memastikan informasi tersimpan dalam memori jangka panjang secara efektif, sehingga pembelajar terhindar dari proses hafalan mekanis yang majemuk. Pada poin selanjutnya ada pemasaran. Strategi pemasaran kami mengandalkan pembuatan konten edukatif kreatif di media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menarik minat audiens serta membangun kepercayaan melalui model freemium yang menyajikan sampel materi gratis. Kami juga memperluas jangkauan melalui kemitraan strategis atau B2B dengan institusi pendidikan dan lembaga pelatihan kerja untuk menjadikan produk sebagai modal pendamping resmi. Untuk mendukung efisiensi operasional, kami mengimplementasikan sistem pembayaran digital otomatis melalui payment gateway yang memungkinkan transaksi aman dan pengiriman produk secara instan selama 24 jam. Poin selanjutnya ada analisis SWOT. Kekuatan utama bisnis ini terletak pada efisiensi biaya operasional, metode pembelajaran visual yang unik, serta sistem distribusi digital yang instan dan praktis. Meskipun memiliki keunggulan, kami menghadapi kelemahan berupa risiko pembajakan produk dan ketergantungan pada keahlian desain grafis dalam proses produksi. Di sisi lain, peluang besar muncul dari tingginya minat generasi muda terhadap budaya Jepang dan tren e-learning yang semakin masif di Indonesia. Terakhir, ancaman yang perlu diantisipasi mencakup kompetisi dari konten gratis yang melimpah, serta ketidakpastian algoritma media sosial terhadap efektivitas pemasaran kami. Poin keenam ada sumber daya. Sumber daya fisik usaha kami mencakup perangkat laptop yang dilengkapi aplikasi desain dan pengolah data, serta media sosial sebagai platform promosi yang efektif. Selain itu, kami memanfaatkan dompet digital sebagai sarana pembayaran online untuk memudahkan transaksi pelanggan. Dari sisi sumber non-fisik, kami didukung oleh tim berbakat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip keuangan. Tim ini juga dibekali dengan pengalaman luas dalam berwirausaha serta kemampuan analisis yang tajam dalam menangkap peluang dan merumuskan strategi bisnis. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas tentang keuangan. Modal proyeksi awal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha e-book ini adalah sebesar 10.150.000 yang dialokasikan untuk menyediakan aset tetap berupa laptop dan tablet serta biaya operasional awal. Melalui estimasi penjualan 30 unit per bulan dengan harga 50.000 per unit, usaha ini diproyeksikan mampu menghasilkan laba sebesar 850 pada bulan pertama. Analisis break-even point atau BEP menunjukkan bahwa target penjualan minimal yang harus dicapai untuk menutup modal awal adalah sebesar 203 unit. Secara akumulatif, titik impas operasional ini diperkirakan akan tercapai dalam waktu kurang 7 bulan. Setelah melewati periode tersebut, seluruh pendapatan dari penjualan produk akan sepenuhnya dihitung sebagai keuntungan bersih bagi pengembang usaha. Dengan manajemen keuangan yang disiplin dan konsistensi penjualan, inisiatif ini memiliki prospek berkelanjutan ekonomi yang sangat menjanjikan. Baik, pada selanjutnya ada profil produk e-book TNG atau Taskia Nihongo dengan judul buku yaitu Kanji Bahasa Jepang Dasar untuk Pemula. Buku ini dilengkapi dengan metode mnemonik visual, yaitu mengubah kanji yang rumit menjadi ilustrasi modern dan cerita pendek yang relevan. Kemudian e-books ini juga mempunyai struktur materi komprehensif, yaitu menyajikan kanji level JLPTN 5 secara alfabetis atau onyomi
yang dilengkapi dengan detail teknis seperti urutan garisan, makna kontekstual, hingga contoh penggunaan dalam kalimat sehari-hari. E-books ini juga didukung dengan fitur interaktif, yaitu dilengkapi dengan daftar hafalan interaktif. Baik, pada selanjutnya adalah penjualan. E-books ini sudah dapat diakses dan dibeli melalui platform Google Play. Dapat diakses melalui link berikut atau bisa juga di-scan dengan QR code yang ada di samping ini. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, e-books TNG adalah solusi adaptif bagi gaya hidup digital Gen Z untuk menguasai bahasa Jepang secara intuitif. Call to action: membangun SDM Indonesia yang kompetitif melalui inovasi edutech. Berikut merupakan QR code dari proposal Business Plan Digital Entrepreneurship yang saya presentasikan. Dapat diakses melalui QR code di samping. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.